Saudara-saudari, brother dan para suster yang terkasih dalam Kristus, judul khotbah saya kelahiran membawa sukacita, kemartiran membawa kemenangan. Kita baru saja merayakan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kelahiran itu memberi kita sukacita dan damai. Namun di tengah situasi sukacita ini, gereja menempatkan Santo Stefanus Martir sebagai seorang martir pertama di dalam gereja untuk kita rayakan pada hari ini. Jadi ada satu garis, ada satu gerak iman dari kelahiran menuju kemartiran. Ketika lahir, kita berjalan menuju kemartiran, dan itulah gerak kekristenan, gerak iman kita, kelahiran menuju kemartiran. Santo Stefanus Martirlah adalah orang yang menumpahkan darahnya demi membela imannya akan Kristus. Ia tetap kokoh pada pendiriannya untuk menyatakan kebenaran, meskipun ia difitnah, dituduh dengan berbagai alasan, dengan alasan utama yakni ia menghujat Allah. Santo Tertullianus mengatakan bahwa darah orang Kristen adalah benih yang memastikan pertumbuhan dan kesuburan umat Allah. Para martir bukan hanya orang-orang suci, melainkan pria dan wanita dalam daging dan darah yang seperti dikatakan dalam Wahyu. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Ini adalah martir. Mereka lebih dari suci. Mereka telah membasuh tubuh dan darahnya di dalam darah anak domba. Dan kita boleh katakan mereka adalah pemenang sejati di dalam imannya. Ibu dan bapak, saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus mengatakan demikian. Dengan melihat para martir kemarin sejak adanya gereja dan sampai hari ini begitu banyaknya martir, kita dapat belajar untuk menjalani hidup yang utuh, menyambut kemartiran dengan kesetiaan setiap hari pada Injil dan menyesuaikan hidup dengan Kristus. Paus hendak menegaskan kepada kita bahwa kemartiran itu bukan saja terjadi di masa lampau. Kemartiran itu bisa terjadi hari ini di dalam keseharian hidup kita, di dalam kesetiaan kita pada Injil, di dalam kesetiaan kita kepada Kristus, dengan menaati hidup, meneladani karya dan pewartaan Kristus sendiri. Ibu dan bapak, saudara-saudari yang terkasih, kemartiran itu ada dalam kesetiaan kita pada Injil, kesetiaan kita dalam mengikuti Kristus. Stefanus mati dirajam karena fitnah. Kalau tadi kita mendengar bacaan pertama, Stefanus itu mati karena fitnah. Paus Fransiskus menyebutnya sebagai korban fitnah. Ia menjadi korban fitnah. Stefanus itu adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan berkata hikmat dan benar karena ia dikuasai oleh Roh Kudus. Dunia saat ini, ibu dan bapak, sedang dilanda fitnah, atau dibilingannya orang katakan hoax, atau seorang Romo dibilang chaos, bukan hoax tapi chaos. Fitnah itu seperti merajam, melempari orang dengan batu dan membunuh orang lain. Fitnah itu membuat pernyataan palsu, merusak reputasi orang,
sehingga orang itu dipandang rendah. Orang-orang yang biasa berfitnah, biasa berkata tidak benar tentang orang lain, biasanya mereka adalah orang-orang yang sirik, orang-orang yang tidak senang melihat orang-orang lain bahagia. Mereka orang-orang yang selalu iri hati dengan kehidupan orang lain. Dan saya katakan bahwa fitnah itu penyakit hati. Penyakit hati, penyakit yang merusak hati manusia untuk melihat orang lain. Penyakit yang melumpuhkan hati manusia untuk mencintai orang lain. Yang ada pada hatinya hanya bagaimana cara untuk merendahkan orang lain, bagaimana cara untuk menjatuhkan orang lain. Inilah fitnah, penyakit hati manusia. Dan bagaimana Injil menjelaskan tentang fitnah ini? Di dalam kitab Amsal bab 6 ayat 16 sampai 17, kemartiran hari ini adalah melawan fitnah. Kita bisa menjadi martir dengan berjuang untuk melawan fitnah ini. Seperti Paulus Stefanus yang tampil berbicara benar, namun malah ia dituduh difitnah, ia dituduh menfitnah Allah. Kita berjuang untuk berbicara benar di tengah kehidupan yang penuh kebohongan. Kita berjuang dan berani untuk mengatakan tentang Kristus di tengah dunia yang tidak menerima Kristus. Dan disinilah letak kemartiran kita, kemartiran pada saat ini. Di mana-mana kejujuran adalah hal yang sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah mengalami kelahiran Kristus, kemartiran kita terletak pada kemampuan, keberanian untuk berkata yang benar tentang Kristus dan tentang sesama kita. Contoh fitnah itu seperti ini. Kalau Mama sering nonton YouTube, beberapa bulan yang lalu ada satu channel yang ini. Paus Yohanes Paulus II masuk Islam pada tahun 2022. Ini benar atau tidak? Paus Yohanes Paulus II masuk Islam pada tahun 2022. Ini benar atau tidak? Kamu kenal Paus tersebut ya? Paus Yohanes Paulus II kenal? Sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Ini fitnah yang sebarkan oleh agama lain tentang Katolikan, bahwa Paus masuk Islam. Dengan sendirinya memprovokasi iman kita, memprovokasi keyakinan kita akan Katolikan. Tetapi kita harus tetap waspada, kita tetap menjaga bahwa itu adalah fitnah. Yang benar adalah Paus Yohanes Paulus II telah meninggal dunia, dan sepanjang hidupnya dia adalah yang menderita ini susah. Dia dengar khotbah 30 menit akan sangat teriak, pastor ini ngomong apa? Dia dengar khotbah berlama-lama dia akan malas, dia akan berfokus ke telepon atau bermain HP. Bagaimana kita mau belajar tentang penderitaan? Bagaimana kita mau belajar tentang salib, sedangkan kita tidak sanggup untuk menghadiri Ekaristi hanya 1 jam? Kekatolikan tidak hanya berada pada fase senang-senang. Kalau ada senang di dalam gereja, oke, saya ikut. Tetapi kalau ada hal-hal yang sungguh membutuhkan pengorbanan, saya tidak. Kalau main bola, anak-anak semua kita ramai-ramai main bola karena gereja menyelenggarakan pertandingan. Kalau gereja umumkan hari ini kita bisa, semua orang mundur. Ini artinya bahwa iman kita belum matang. Pengorbanan kita akan Kristus belum sampai titik kematangan. Kita hanya masih berada pada fase senang-senang.
fase nikmat saja, fase enak-enak saja. Tetapi jauh dari itu tidak sanggup masuk. Tidak ada orang yang mau mengorbankan dirinya untuk kehidupan gereja. Mereka bilang Yesus yes, tapi gereja no. Saya Katolik, tetapi kehidupan bergereja saya mundur. Saya Katolik, tetapi kalau bisa di lingkungan saya mundur. Ini belum disebut sebagai Katolikan. Pada titik ini, Ibu dan Bapak, saya harus berbicara keras bahwa kemuridan kita belum sampai pada kemakmuran. Kita hanya menjadi Katolik yang senang-senang, Katolik yang enak-enak, Katolik main bola, Katolik huru-hara, Katolik KTP. Tetapi sampai pada tahap pengorbanan, kita semua mundur satu persatu. Bacaan ini yang kita dengarkan hari ini, Yesus sendiri mengatakan bahwa kalian yang percaya kepada saya akan selalu berhadapan dengan tantangan. Banyak orang yang akan mencari kalian dan membunuh kalian. Banyak orang yang akan menghakimi kalian karena imanmu kepada saya. Jadi ibu dan bapak, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita gembira merayakan Natal, kita harus merenungkan perjuangan iman kita di dunia ini. Tidak boleh ada kata Yesus yes, hidup menggereja no. Tidak boleh ada kata Yesus yes, misa no. Tidak boleh ada kata anggur yes, salib no. Yesus yes, Katolik yes, hidup menggereja yes. Bila saya ini Katolik, saya tanda salib, saya doa di rumah, tetapi tidak ekaristi, sama dengan karena tidak belajar menderita, karena tidak mengalami penderitaan Kristus. Disinilah letak kematian kita, disinilah letak kemuridan kita, disinilah letak kekatolikan kita. Kalau tidak, Katolik kita hanya Katolik main bola, Katolik kita hanya nanti Katolik tarik tambal, Katolik kita nanti hanya Katolik bola kasti, hanya mau senang-senang, hanya mau enak-enak. Atau Katolik kita hanya Katolik makan-makan. Kalau makan-makan saya hadir, kalau tidak makan-makan saya tidak. Ibu dan bapak, saudara-saudari yang terkasih, kemuridan adalah kesetiaan untuk menanggung Injil di dalam hidup, kesetiaan untuk mengikuti Kristus sampai salib. Kemuridan harus siap untuk menumpahkan darah. Semoga Tuhan memberkati kita.